application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sosok Mr. T yang katanya bandar judi online. Sebenarnya sih bandar judi online sih bukan cuma satu. Kalau yang saya dengar dari Menkominfo Pak Budiari katanya ada 5. Nah, tapi tiba-tiba ini mencuat seorang yang katanya Mr. T, inisial ini yang dibalik judi online, seakan-akan ini lu biangnya gitu. Ya, konotasinya gitu. Nah, kita tahu dari pemberitaan di media massa, judi online ini banyak merusak lapisan masyarakat. Bahkan anak-anak sekolah pun terlibat judi online. Salah satu kerabat saya sangat disayangkan juga jadi korban judi online, ya. Wah, dia terlibat hutang ratusan juta. Padahal dia cuman pelajar loh. Hebat ya. Entah gimana bisa terlibat hutang, dalam arti kata berhutang ke itu apa namanya? Pinjol. Astaga. Nah, kemudian bukan hanya anak-anak sekolah, ternyata anggota DPR pun, aparat pun ada yang terlibat main judi online. Lucunya, ya, aparat nih yang kalau saya baca di media massa, dia merahasia handphone misalnya anggotanya dan lain-lain gitu ya. Loh, oke sih, memang salah kalau orang bermain judi. Saya lupa ada undang-undang berapa gitu ya. 303 kalau saya nggak salah ya, kalau orang di dunia perjudian bilang sa kong sa. Sa itu 3, kong itu 0, sa lagi 3, sa kong sa. Itu undang-undang pasal 303 lah gitu ya, perjudian. Nah, jadi ini menarik. Sampai sekarang kalaupun ada yang tertangkap, bandar-bandar kelas teri. Benar, bandar-bandar kelas teri. Saya bingung kenapa bandar-bandar kakap itu nggak bisa ketangkap ya. Padahal Pak Budiari kalau saya dengar di sebuah podcast, waduh, saya mesti cari lagi tuh ya. Katanya ada 5. Ya kalau udah tahu ada 5, tangkap dong. Oke deh, kita kembali lagi ke Mr. T. Karena ini disebut sebagai yang ada di balik judi online. Nah, kita lihat nih berita Kompas. Ini menarik beritanya ya. Katanya ramai-ramai mengaku tak tahu sosok inisial T di balik judi online. Maksudnya apa nih? Ini kan menarik ya. Jadi begini, Presiden Joko Widodo dan Pak Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat-pejabat lain ya. Nah, menurut berita nih katanya kompak menyatakan tak tahu menau soal sosok inisial T ini atau Mr. T ini. Siapa Mr. T? Karena yang menyebutnya, ntar saya kasih tahu siapa gitu ya. Dia cuma sebut Mr. T. T apa? Bisa T itu Chandra Teja? Wah, jangan, saya bukan loh ya. Bisa kan? Kan Mr. T katanya. Saya cuma sebut satu aja depannya T. Jadi bisa Chandra Teja lu. Waduh. Atau jangan-jangan Mayor Teddy. Mohon maaf Pak Mayor ya. Ini kan cuman berkelakar ya. Sebabnya disebutnya Mr. T ya. Yang inisialnya T. Yang inisialnya T-nya banyak. Oke deh. Jadi di sini ya tentu saja Pak Jokowi, Jenderal Listio Sigit Prabowo dan beberapa pejabat
kompak nih menurut berita. Nggak tahu siapa itu Mr. T yang dimaksud gitu ya. Nah, Mr. T ini diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran, yaitu Bapak Benny Ramdhani ya. Nah, Pak Benny Ramdhani ini mengaku sudah melaporkan si Mr. T ini ke Presiden. Saya sih menduga ya, kalau cuman sebut Mr. T walaupun sudah dilaporkan ke Presiden, Presiden pasti bertanya-tanya, T yang mana gitu dong. Kan cuman sebut T aja. Karena Pak Benny Ramdhani di video yang saya dengar cuman sebut yang awalnya. Jadi orang kan menduga-duga. Yang tadi saya bilang bisa Chandra Teja, bisa Mayor Teddy, atau siapa lagi deh. Nah, mohon maaf sekali lagi Pak Mayor Teddy ini cuman berkelakar ya. Jadi dia bilang di sini saya cukup sebut inisial T-nya aja yang di depan. Ya, huruf keduanya nggak perlu saya sebut. Ya, bingung dong orang. Gitu ya. Yang jelas gitu, bro, gitu ya. Dan dia katanya saya sebut itu di depan Presiden, katanya. Dia bilang lagi, sosok tersebut yaitu si Mr. T adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online. Wih, kayaknya biangnya gitu ya. Dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Wih, siapa dong ya Mr. T ini ya? Nah, kalau benar begitu berarti Pak Benny Ramdhani ini punya bukti dong. Ya kasih dong ke Pak Presiden, jangan cuma sebut T-nya. Ntar kan meleset ke saya kan, kasihan saya dong, oke? Nah, menariknya di sini katanya dia bilang pada waktu dia bicara itu Presiden kaget katanya, Pak Kapolri juga kaget, cukup heboh katanya waktu dia sebutkan itu. Iya tentulah, ya. Nah tapi masalahnya ya siapa dong gitu, jangan sebut satu aja katanya ya. Nah Pak Benny Ramdhani ini bilang begini loh, hal ini dia ketahui dalam hal ini BPPMI ya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini. Katanya setelah dia menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Karena banyak orang-orang Indonesia yang bekerja secara ilegal di Kamboja mengendalikan judi online. Dan di Kamboja juga ada kasino-kasino ya yang katanya milik orang Indonesia. Ya, dan ini banyak pekerja ilegal yang bekerja di Kamboja yang mengendalikan judi online itu, ya. Dia tambahkan lagi bahwa Mr. T ini adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh. Wih, hebat dong ya, sakti dong ya, oleh aparat penegak hukum. Wih, bahkan katanya dia dijuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Masa sih? Masa sih? Nah, kalau gitu terang-terangan aja, siapa, jangan sebut Mr. T aja dong. Wah, bikin saya jadi kelap-kelip, kebat-kebit gitu ya. Ntar orang nyangkanya saya gitu ya. Iya, dia bilangnya tadi, mungkin tak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf katanya, dengan segala hormat. Wih, kata Pak Benny, kayaknya dia putus asa nih atau gimana ya. Maju dong Pak Benny, maju tak gentar gitu ya. Jadi oleh karena itu banyak pihak yang bertanya-tanya, T-nya siapa nih? Chandra Teja gitu ya. Oleh karena itu Pak Jokowi nggak salah juga kalau dia bilang saya nggak tahu siapa Mr. T yang dimaksud, karena cuma inisial depannya Mr. T. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan dia bilang, ya tanya sama Pak Benny, jangan tanya sama saya. Orang saya cuma dilaporin Mr. T gitu ya. Ya benar juga gitu ya. Ya nggak salah lah Pak Jokowi gitu ya. Jadi dengan kata lain, dikatakan juga bahwa ada apa gitu ya, kerancuan atau ketidakjelasan siapa itu Mr. T yang dimaksud ya. Pak Budi Ari sebagai Menkominfo juga nggak tahu siapa T ini, karena cuma disebut T. Kecuali disebut T dan T, mungkin Chandra Teja, tapi cuma T aja gitu kan, lucu ya.
Mas sekali lagi Pak Budi Ari juga sama seperti Jokowi, jangan tanya saya, tanya sama yang menyebutkan Mr. T itu siapa, kan banyak yang depannya T gitu ya. Ya bener juga sih, jadi lucu nih ya. Oke, jangan tebak-tebak manggis katanya. Iya juga sih ya. Nah kemudian katanya juga, nah tugas Kementerian Kominfo katanya adalah mencegah praktik judi online. Oke. Katanya hal ini sudah dilakukan dengan mensosialisasikan bahaya judi online serta menutup situs-situs terkait kegiatan ilegal tersebut. Bahkan terakhir saya dengar akses internet ke Filipina dan ke Kamboja diputus. Percuma Pak, percuma. Mau akses ke Filipina dan Kamboja, karena di Filipina juga ternyata ada beroperasi lah judi online Indonesia yang dioperasikan di Filipina, kira-kira begitu saya tebak ya. Percuma Pak kalau diputus, dia pakai VPN bisa kok. Pakai VPN bisa, diblok juga bisa pakai VPN. Caranya selain diblokir itu oke lah, itu membantu. Cari dong siapa itu pemilik. Saya bingung masa aparat kita kalah gitu dalam hal mencari siapa yang punya, meskipun ada di luar negeri bisa lah. Kalau gitu buat apa dong kita punya reserse yang keren-keren gitu ya, nggak ngerti juga saya ya. Nah begitu juga Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Pak Ivan Yustiavandana mengatakan sosok dengan inisial T ini ya pasti ada di antara pemilik 2.000 rekening yang diduga digunakan untuk menampung uang dari bisnis judi online. Nah, namun katanya sama juga, ia tak tahu menahu soal sosok yang dimaksud dengan Pak Benny Ramdhani tadi. Iyalah, cuma depannya doang kok teh, ya. Dan sekali lagi, menurut Ivan, kewenangan PPATK hanyalah melaporkan setiap temuan transaksi yang mencurigakan yang diduga dari judi online, ya. Nah, kemudian data itu nanti digunakan oleh aparat penegak hukum di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online untuk melakukan penindakan. Tindak dong, Pak. Tindak dong. Aduh, bingung juga ya. Seperti jalan di tempat ini Satgas Judi Online, ya. Kasihan lu, banyak warga negara kita, bukan ribuan lu, katanya ratusan ribu, dan dirugikannya triliunan. Buset. Enak juga ya jadi bandar judi online, omsetnya bisa triliunan, nggak bayar pajak gitu ya. Hebat lu. Hebat banget ya. Oke deh. Nah, lanjut nih. Katanya juga, ini menarik nih. Sangat menarik. Nah, kemudian masalah ini semakin panjang. Iya dong, karena cuma disebut teh. Ya. Kemudian Pak Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan akan bertanya langsung kepada Pak Benny ini terkait sosok T ini. Ya, Pak Benny harus buka dong. Kau cuma bilang pokoknya teh, ya siapa tehnya gitu ya. Nah, Pak Sigit bilang kalau perlu Polri akan memanggil Benny Ramdhani. Nah, kita lihat beritanya ya. Dan kita akan tanya Pak Benny, siapa yang dimaksud katanya. Ya, jika perlu kita bikin surat panggilan supaya dia diperiksa. Ya dong, jangan cuma sebar gitu ya. Saya sih sepertinya punya keyakinan Pak Benny Ramdhani ini mungkin benar-benar tahu dan mungkin punya bukti. Kalau nggak dia juga nggak sembarang ngomong gitu ya. Apalagi dia bilang orang ini nggak bisa tersentuh sama hukum, berarti ini orang kuat gitu ya. Siapa gitu. Jadi Pak Sigit ini, Pak Kapolri mempersilahkan Benny Ramdhani bukan hanya melempar Mr. T atau inisial T itu saja, tapi melapor dengan data lengkap dan bukti-bukti lengkap tentang sosok yang inisial T-nya ini. Saya setuju ini, harus dong. Oleh karena itu, kata Pak Kapolri bilang, polisi pasti bakal menindaklanjuti laporan tersebut secara tuntas. Ya. Nah, menarik ini. Menarik banget. Katanya lagi, nah, sampai sekarang
kepolisian belum mendapatkan informasi lengkap mengenai identitas yang komplit soal sosok Mr. T ini, ya. Jadi dilaporkan saja katanya ya, data lengkap dan bisa dibuktikan dan kita proses tuntas. Nah, saya dukung nih kalau benar Pak Beni melaporkan dan dia punya bukti, sudah dijanjikan nih sama Kapolri akan diusut tuntas. Tapi kalau Pak Beni nggak punya data, kasihan juga loh, ya. Oke deh, ini menarik nih. Nah, oleh karena itu di Detik News diberitakan bahwa pelapor judi online ini dukung Bareskrim panggil Beni Ramdhani soal inisial T. Iya dong, kalau cuma lempar aja kan jadi chaos gitu ya. Seperti saya kan inisialnya T juga. Ya pasti bukan saya lah ya. Nah, oleh karena itu Bareskrim diminta untuk segera memanggil Pak Beni Ramdhani ini, ya. Karena ucapannya itu menimbulkan polemik. Oke? Nah, di sini dikatakan ada seorang pelapor ya mengenai soal judi online ya, terutama promosi melalui situs, yaitu Pak Muhammad Zainal Arifin. Dia mendukung langkah Bareskrim yang akan memanggil Beni Ramdhani. Nah, pemanggilan tersebut diperlukan, betul lah, untuk mengetahui siapa sebenarnya Mr. T itu. Dan saya menanti-nanti nih, ya, Mr. T gitu ya. Jadi sudah sepatutnya Beni Ramdhani itu dipanggil, diminta klarifikasi ya, terkait statementnya tadi soal cukong judi online Mr. T katanya ya. Benar, saya juga setuju harus diklarifikasi. Sebab bisa aja kalau enggak kan ya tadi polemik terus, siapa nih gitu ya. Jadi mesti ada klarifikasi. Kalau enggak ya orang akan nebak-nebak terus. Waduh, jangan-jangan T yang ini, jangan-jangan T yang itu gitu kan. Supaya itu tidak jadi bola liar ya yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi orang-orang merasa yang depannya T seperti saya, Pak Mayor Teddy, mungkin kok sebutnya cuma T nggak lengkap, T apa dong gitu, kasih dong datanya. Jadi saya juga dukung Bareskrim untuk mengungkap inisial T ini ya, jangan sampai publik di luar berasumsi jangan-jangan si itu nih, jangan-jangan si Chandra Teja gitu ya. Nah, ini menarik nih katanya ya. Nggak tahu nih ya, ini kata beritanya. Pak Beni ini setiap statementnya juga sering kontroversi katanya. Di dalam mengungkap tekong-tekong yang sering memperjualbelikan calon pekerja migran. Ya, katanya nih ya sering kontroversi. Namun tetap aja tidak ada penyelesaian. Nah, jangan sampai inisial T ini juga hanya informasi yang katanya. Tuntaskan dong, setuju saya harus dituntaskan. Jadi Beni ini, Pak Beni Ramdhani ini harus berani mengungkapkan siapa inisial T. Kalau dia berani dan dia punya bukti, jadi pahlawan dia loh. Jadi pahlawan. Iya dong, apalagi dia punya bukti berani sebut Mr. T. Tapi kalau dia cuma lempar terus ya udah pokoknya Mr. T, ya percuma dong ya. Mestinya kalau punya data komplit ya kita bantu polisi untuk ya kalau bisa ditangkap itu yang Mr. T ya itu ya. Jadi Beni ini katanya harus berani mengungkapkan siapa itu Mr. T sehingga Bareskrim bisa bertindak. Kalau nggak bagaimana bisa bertindak Bareskrim? Cuman cap cip cup gitu kan? Nggak bisa ya. Oke, jadi oleh karena itu Bareskrim angkat bicara dan katanya akan memanggil ya. Dipanggil Senin tanggal 29. Besok dong. Iya, besok mau dipanggil nih ya. Oke deh. Mantap ini. Saya dukung supaya yang namanya judi online ini benar-benar diberantas dan kita buktikan benar nggak nih Mr. T ini kebal hukum gitu ya. Karena katanya kepolisian serius memberantas judi online. Mantap. Oke. Jadi kita nantikan ya. Nah, di sini Tempo juga mengungkap nih mengenai inisial T ini atau Mr. T ini ya, pengendali judi online di Republik Indonesia.
ya. Oleh karena itu, sama Kepala BPPMI Beni Ramdhani ya akan diperiksa Bareskrim untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai siapa itu Mr. T, ya. Nah, di samping itu, sepertinya publik juga mendorong PPATK ungkap inisial T yang diduga dalang judi online. Ya, kemudian PPATK bilang ini bukan soal takut atau tidak takut. Yang tadi sudah dibahas ya, karena T itu banyak. Dari 2000-an rekening yang katanya sudah diblokir, mungkin ada yang pakai nama T inisialnya. Cuman setahu saya, kalau dari rekening yang sudah diblokir yang katanya ada 2000 itu, kalaupun ketemu nama T, saya yakin itu bukan Mr. T yang dimaksud oleh Beni Ramdhani. Nggak mungkin sang bandar pakai rekening nama dia. Karena saya dengar ya, di desa-desa tertentu banyak tanda kutip pencurian KTP dengan berbagai macam cara lah. Kemudian dari KTP yang dicuri itu dibuatlah rekening-rekening ya yang digunakan untuk menampung uang judi online. Oke? Jadi tidak mungkin kalau si Mr. T itu ya, kalau dia benar-benar bandar judi, dia buka rekening penampungan penerimaan uang pakai namanya dia. Tapi bisa saja dari 2000 itu ada aliran yang ujungnya ke Mr. T yang sebenarnya. Tapi dari 2000 rekening itu saya nggak yakin ada rekeningnya si Mr. T. Tapi kalau dari alirannya ujung-ujungnya ke Mr. T yang mungkin dimaksud Beni Ramdhani, mungkin bisa. Ya tapi sekali lagi, Beni harus mengungkapkan siapa itu Mr. T. Kalau nggak pusing orang. Oke? Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.